Oke. Ya sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan media yang udah surprise banget ya, udah alhamdulillah ini banyak banget yang datang, makasih banyak. Dan awalnya nih kita sebenarnya dulu kita pernah menikah ya. Menikah dulu. Ini pernikahan 2013 kita pernah nikah sendiri. Jadi kalau ada netizen yang julid bilang ini settingan, nggak ada settingan sama sekali karena ini real. Dan kita di 2013 sampai dengan 2015 Iya, gitu 2 ya. tahun pernikahan. 2 tahun pernikahan, tapi pada saat itu nggak ada orang yang tahu gitu. Nah setelah aku sama Bagus pisahnya kenapa? Karena dulu kita masih sama-sama ego gitu ya. Jadi kita pada saat pernikahan tuh banyak kan berantemnya, nggak ada yang mau kalah satu sama lain. Karena dulu juga dia umurnya masih 19 tahun dan kita kan beda umurnya 10 tahun. Jadi aku udah 29 tahun, udah mapan. Mungkin aku dulu suka ngekang dia juga maunya bebas. Jadi akhirnya kita berpisah lah pada saat 2015. Nah di 2015 itulah aku ketemu Gali. Jadi abis sama dia tuh aku sama Gali 4 tahun sampai dengan 2019 gitu. Ya sudah tiba-tiba memang kan hubungan kita ini dia udah pacaran sama siapa, aku sama siapa gitu kan, karena ya kita kita mencari kenyamanan dengan pasangan. Ya cuman nggak tahu nih gimana tiba-tiba kok balik lagi ya. Ya sebenarnya balik sudah lama dari 2018 ya. 18 masih komunikasi, 19 komunikasi, 2020 balikan lagi, cuma masih keras, sama-sama keras. Ya, akhirnya pergi lagi 2022 ya, balik lagi. Bisa lagi. 3 bulan pisah ya kan, terus 2023 balik lagi pisah lagi, 2024 2 kali ya. 2 kali pisah. 2 kali. Pertama yang pas Januari itu, Februari aku masih keras ya karena aku pisah. Terus di bulan Februari akhir ya, Februari akhir aku memutuskan balik lagi ke dia. Aku bilang langsung aku mau nikahin kamu saya di bulan Mei nanti, aku bilang ya kan. Itu sih makanya ya alhamdulillah ya kan, dengan di bulan Mei ini lancar sesuai dengan janji aku dengan kamu ya kan. Alhamdulillah akhirnya menikah. Nah, akhirnya mantap nikah tuh apa sih alasannya? Akhirnya mantap untuk menikahi. Karena gini, ini kan tipe orang yang dia tuh sebenarnya pengen dipublikasi sih mungkin. Sementara aku juga pengen dia juga jangan pergi-pergi gitu. Nah jadi aku harus mengalah egois aku gitu. Jadi aku berpikir ya udah kalau emang benar kamu mau nikah nih aku publish sekalian ya. Tapi please kita harus janji berdua ini nggak boleh keras-kerasan lagi, nggak boleh pergi-pergi lagi, apalagi udah nikah gitu. Dan alhamdulillah abah angkat aku, abah Ujang juga dia ngelihat tanggal lahir kita ya berdua, karena kita lahirnya hari Jumat, jadi abah juga ngelihat ini auranya yang bagus untuk pernikahan kita berdua itu di bulan Mei. Makanya memang kita spontanitas aja ini ya. Kemarin juga aku di Bandung juga memang nggak ngundang rekan-rekan media, hanya ngundang teman-teman terdekat mungkin sekitar 5 orang dan keluarga. Mamaku juga nggak ada yang datang, mama dia juga nggak ada yang datang. Video call mama. Karena waktunya udah mepet tanggal 31 Mei kan. Aku dari kemarin sama Sunan Kalijaga kan kita ngurusin klien terus. Sebenarnya dari tanggal 17 Mei. Harusnya nikahnya 17 Mei. Nah, terus kita mundur. Karena Ada tanggal kita berapa lagi yang sama bagus ya kan, Sunan akhirnya ya. tanggal 31 ya. Benar, akhirnya tanggal 31 Mei dan itu udah jelas kata Abah. Makanya kemarin itu harusnya juga aku akad nikah dulu karena aku habis tanam benang muka aku bengkak. Akhirnya aku wedding dulu baru aku foto session gitu loh. Nah kebenaran waktu itu tanggal 31 lagi waktu kita nikah ini ya, Iya, acara Persib acara ya. bola ya, Persib kan juara, makanya di situ Rame banget di Bandung tuh. Wah, pas kita ke Bandung kita untuk dari sore yang kita juga balik ke hotel aja sampai jam 3 pagi kita Jam 3. Bandung. Karena kan jalanan Bandung ditutup gitu. Jadi pas kita nikah juga pas Bandung juga lagi ngadain acara, alhamdulillah menang, bolanya Persib hebat ya kan. Wah, udah. Jadi meriah banget kemarin gitu kita di Bandung ya. Gitu ceritanya. Kabir ini nikah siri lagi atau resmi atau Ini seperti apa? nikahnya resmi. Ini nikahnya resmi. Nah, terus untuk teman-teman, yaitu tadi
mohon maaf sekali lagi karena tidak semuanya diundang karena memang acara ini terselenggara berkat Tessa Mariska dan Malvinas yang punya ide gagasan, terus disupport oleh Egi yang owner dari Rumah Putih untuk kita bikin acara private party. Jadi ini artis-artisnya sahabat-sahabat yang kental yang sangat dekat aja yang diundang. Tapi jangan sedih, nanti kita juga akan mengadakan resepsi kedua. Insya Allah di gedung dan lebih meriah lagi. Mungkin artisnya bisa ratusan yang datang. Bulan berapa kira-kira? Insya Allah di bulan ini sih pengennya. Jadi doain aja buat teman-teman, mohon maaf banget karena ini banyak banget yang kecewa karena temanku banyak alhamdulillah. Jadi pada kok gue nggak diundang, kok gue nggak diundang. Karena kan juga tempatnya juga di sini terbatas. Kalau misalnya kita ngundang ratusan juga kan nggak muat gitu. Nanti ada momen berikutnya ya. Ini konsepnya sendiri apa? Memutuskan untuk adat Minang mungkin Kak? Kenapa? Konsep Minang Iya, dari kenapa mana? konsep Minang? Karena aku adalah orang Padang dan aku bangga aku sebagai orang Minang. Menurut aku tuh memang adat Minang ya cantik, semua daerah sih cantik ya. Kemarin kita juga prosesi pemotretan adat Sunda kita pakai, ada adat Padang juga, ada internasional juga. Nah tapi untuk hari ini dari Tessa juga bilang ngedukung ya pakai Padang aja. Gue pengen deh ngeliat lo berdua sama Bagus ini jadi mempelai pakai adat Padang. Dinas juga support. Ya udah aku bilang ya kenapa enggak, kita harus bangga sebagai orang Padang kan, orang Minang gitu. Jadi emang aku pengen tampil walaupun berat nih ya. Nih mohon maaf agak-agak kelayangan ya kan. Jadi memang apa ya disinilah aku bangga sebagai aku orang Padang. Tapi udah hubungin keluarga kah? Kan tadi katanya pas akad tanggal 31 kan nggak Jadi sama gini orang yang tua ya? lucu yang sangat ya karena waktunya mepet, aku sibuk banget sama Sunan Kalijaga dari kemarin kan. Jadi waktunya mepet, ketika akad nikah kita ijab kabul, kita hanya video callan sama orang tua kita masing-masing. Jadi mama-mama kita ini kebenaran kan mamaku udah janda, mamanya Bagus gitu udah janda ya. Jadi kita nggak ada papanya. Jadi akhirnya kita yang video call mama-mama kita aja sambil ijab kabul di penghulu, mama-mama kita ada 2 telepon menyaksikan dan ikut bicara sampai kurang lebih 1 jam lah ya. Sebenarnya sih terharu karena kita nggak bisa, mamanya Bagus ada di Surabaya ya. Mama aku ada di Jogja. Makanya buat teman-teman jangan sedih karena mamaku sendiri aja di acara ini tidak hadir. Bahkan keluargaku sendiri aja tidak semuanya aku kasih tahu gitu. Bahkan mantan suami aku baru tadi malam aku kasih tahu karena acara ini dibuat oleh Tessa Mariska dan Malvinas. Kan aku ngundang mereka tanggal 29, aku akad nikah tanggal 31. Nah ini tercetus itu idenya dari Tessa tanggal 29. Bayangkan sekarang kan tanggal berapa nih? 4. Tanggal 30 ya? Sekarang tanggal 30. Iya kan 1 hari sebelum kita nikah ya. Tessa mikir ya udah kita ini deh adain wedding party nih private gitu. Jadi dari tanggal 30 Tessa Mariska ada ide, terus akhirnya tercetus di tanggal 4 ini, tanggal 4 ini. Bahkan untuk cateringnya nih jujur aja untuk cateringnya juga dari Rindang juga, terima kasih banyak. Itu baru kemarin loh aku telepon, kayaknya ini kita overload karena memang sebetulnya disediakan untuk 50 orang. Tapi yang datang terutama media, aku tahu rekan-rekan media karena aku sangat dekat, benar kan aku bilang nih media pasti nggak mungkin 10-20 orang yang datang. Kalau udah yang namanya BRW itu bisa 50 dan alhamdulillah kan terbukti ya. Makasih buat teman-teman, kurang lebih 100 orang lebih yang hadir di sini dan disupport sama Rindang Catering. Aku telepon Mbak Dini, Mbak tolong bantu nih bisa 200 orang nih kurang lebih. Alhamdulillah langsung dalam waktu kemarin, bayangkan aja mana ada orang nikah langsung cateringnya dalam berapa jam langsung oke. Dan disupport hari ini, jadi sangat spesial banget sama fotografer apa yang Republik Gambar, terus ada fotografer juga dari JNB, ada juga kue-kue dari Cantik Putri yang udah mensupport kita, terutama Rumah Putih juga. Jadi senang banget nih, maksudnya buat teman-teman jangan berkecil hati, doain ya nanti aku range lagi waktunya dan rekan media harus hadir juga tetap. Mungkin nanti untuk berikutnya adat Sunda. Betul. Jadi Nanti ada 2 ketiga ada session. lagi, nanti Keren ketiga kan? nasional mungkin. Iya bisa-bisa aja karena aku di Bali Ya, juga. doain aja. Aku lagi diprogramin untuk roadshow wedding gitu. Ya kita doain aja. Mungkin apa namanya kan pernah sempat pergi dari laki-laki. Iya benar. Takut nggak sih? Takut sebenarnya. Jadi jujur ya, kalau nikahnya di sini. Ini lucu juga sih. Tapi mungkin aku lagi host, aku terbuka aja. Mungkin aku lagi host untuk catatan di catatan sipil gitu. Rujuk 2 kali bagaimana? Rujuk 2 kali itu deg-degan.
Ya, jadi Diem, jujur Pray. aja ini sebenarnya aku nikahnya resmi. Tapi mungkin daripada nanti kalian heboh, nanti pusing nyari itu nama gua nggak ada. Ya sebenarnya tadi karena ada pertanyaan aku terbuka ya. Ada pertanyaan itu aku deg-degan juga karena ini sifatnya kan masih kayak anak-anak. Apa-apa pergi gitu loh. Karena dia tipenya nggak mau berantem mulu dia memang tipenya kan halus, dia pendiam, jadi dia lembut, jadi dia nggak suka dikerasin. Dalam arti dia nggak suka debat, dia lebih baik pergi. Cuman kalau lagi kesel perginya itu lama banget, bisa berbulan-bulan Bo. Nah, sementara kan kalau ditanya tadi takut nggak ya, ada takut. Makanya tadi Sunan Kalijaga juga ikut bicara kan. Diharapkan juga ini juga udah menjadi pasangan yang baik lah, jadi udah dewasa gitu. Antisipasinya gimana? Ada perjanjian atau seperti apa? Ya perjanjiannya sekarang aku udah publish dia sesuai yang dia inginkan. Semua dunia udah tahu bahwa dia suami aku. Mau nggak mau sifat anak-anaknya udah harus dibuang. Ya kalau namanya aku kan orangnya memang apa ya? Ya mungkin Pentium 10 kali gue sebagai cewek kan udah single fighter, ya kan pengacara juga, artis juga, semua ngurus sendiri. Mungkin sedikit dominan ya. Nah ini yang mungkin dia harus agak sabar untuk ya udah tau lah karakter karena aku udah terkenal lah maksudnya dari teman-teman karakter aku kan semua aku yang ngatur. Nah mungkin kan dulu dia pengennya dia yang ngatur. Nah hal-hal yang seperti itu yang insya Allah sih kita udah ya jatuhnya kita udah putusnya mau ribuan kali gini kan dia udah harus tahu mengalah. Makanya saya kan putuskan untuk menikahin di bulan Februari itu di bulan Februari karena banyak yang di Februari itu aku lihat dia berubah. Dia lebih kalau lagi kita debat dia lebih paham kalau saya pengen diam dulu kan. Kalau laki kan kadang-kadang kan harusnya kalau lagi debat itu kayaknya diam dulu biar sama-sama pikiran tenang baru kita ngobrol lagi masalah itu sudah paham ya. Dari situ aku memutuskan untuk kayak Secara Bagus. umur mungkin gimana Beda, perbedaannya? beda. 10 tahun. Lebih muda. Lebih mudah ini Bo. Bagus sendiri Dong, sebagai Jadi sekarang suami saat yang menjadi mualaf kayak Berry. Ya ini Ya, juga mualaf. dia mualaf ya benar. Boleh diceritain nggak sih benar proses mualaf Mualafnya ya. sebelum menikah seperti Oke, apa? jadi ketika di 2013 dia kan awalnya agamanya Kristen. Aku sampai masukin dia di pesantren sempat 3 bulan ya Beb. Alhamdulillah dia sempat udah masuk Islam di 2013 karena kita dikasih. Nah terus karena kita putus 2015, gimana kamu tahun berapa pindah ke Kristen? Masuk Kristen lagi. 2016 dia pindah agama lagi masuk Kristen. Nah kalau aku kan ya walaupun aku Islam mungkin sholatku nggak yang gaya gimana tapi ya mau nggak mau kan kalau di kamar aku masuk Islam. Alhamdulillah dia juga mau lagi masuk Islam ya. Jadi proses kemarin itu pada saat dia masuk mualaf kita rayakan ya kita adakan di masjid di daerah Soreang. Itu ada abah angkat aku juga disaksikan juga ada apa namanya orang-orang masjid ya. Jadi diadakan di masjid Soreang terus didoain terus dikasih apa selembar kertas juga ya. Dan ya udah baca kalimat syahadat ya kemarin. Ya sudah akhirnya alhamdulillah resmi gitu ya masuk Islamnya. Amin berapa sebelum nikah mungkin? Amin satu. Amin 1 sebelum nikah. Amin 1 sebelum nikah langsung di masjid itu acaranya di hari Jumat, acaranya jam 2 siang setelah sholat Jumat. Jadi setelah sholat Jumat, akhirnya dia kurang lebih sampai sore ya, waktu itu acaranya sekitar 2 jam. Besoknya baru di tanggal 31 kita menikah ya. Kita nikah. Sehari sebelumnya kan ya. bulan madu mau kemana? Rencana bulan madu sama Bulan bohongan madu mau ke Singapura kemarin sampai biasa. Terus mungkin kalau pastinya ke Bali karena aku ada universitas juga di Bali. Labuan Bajo ya. Mau ke Labuan Bajo juga, insya Allah di tanggal 15-16 ini. Mau ya pergi-pergi keliling karena aku juga sama Irma Darmawangsa juga sebentar lagi mau syuting video klip di tanggal 13. Lagi mau keluarin lagu duet bareng sama Irma Darmawangsa judulnya Mau Gue Buang. Itu juga nanti akan lagunya juga enak, insya Allah bakalan booming. Dan ada lagi nih, aku juga sekarang punya geng namanya The Netizen yang hadir di sini ada Nurul Sudrajat, ada Tessa Mariska, ada Malvinas, ada Mayang, ada Indah Sari, ada Nurul, ada Mami Eva Manurung, ada Egi. Ini kita semuanya juga akan bikin video klip di tanggal 6. Kenapa? Karena Mama Eva Manurung membuat lagu judulnya Mundur Wir yang rame hujatan sampai jutaan. Ada yang di TikTok orang tuh 10 juta yang menghujat ya. Akunnya Tessa Mariska ada 5 juta
5 juta orang yang nonton gitu. Jadi memang spektakuler nih. Jadi habis kita wedding ini kita belum sempat yang mesra-mesra dulu karena besok aja langsung bintang tamu pagi-pagi ambiar. Terus siangnya langsung kuis, besokannya lagi langsung syuting tanggal 6 itu untuk netizen. Berarti momongan ditunda dulu. Momongan sementara dia sih, aku sih nggak pakai KB ya kan, seadanya insya Allah apapun yang dikasih Tuhan ya kan. Maksudnya ya nggak pakai planning gimana, intinya kalau emang sampai Kalau ngomongan sih intinya tunggu era SMA dulu lah. Kan tahun depan kan udah SMA pengennya insya Allah sih di tahun depan Tahun kalau depan bisa. sih. Tapi kalau dikasih Tuhan secepatnya ya nggak apa-apa. Anak sendiri gimana nggak restu? Anak juga baru izin tadi malam jujur aja. Kenapa sih semua serba mendadak? Iya emang. Mualaf hamil satu. Iya makanya, karena aku sibuk banget sayang, aku tuh ngurusin kasus sama Sunan Kalijaga banyak banget. Jadi untuk makanya kan tadi Sunan ikut ngomong kan, tiap hari kemana-mana berdua kata Sunan. Ya that's true gitu, karena banyak bahkan produser trans aja sampai ini beneran gak sih jangan-jangan bayaran, masa aku sampai dibilang kayak gitu. Aku nggak mungkin settingan lah, ngapain aku settingan gitu, nggak mungkin banget gitu. Jadi ini emang real ya kan, jadi kita dari kemarin itu kenapa dadakan, emang kita tuh kerja terus, nggak ada waktu untuk planning mau ngapain. Jadi ya mungkin kalau dibilang kawin kuda ya kayak gini, kawin kuda udah langsung bak yang penting udah nikah. Tapi anak gimana protes? Anak tadi malam aku juga shock juga ya, karena jujur anakku juga sempat kecewa sama dia, karena kan kemarin kita sempat CLBK 3 bulan yang lalu ya. Terus dia pergi lagi nih, udah sempat masuk Brownies nih. Di Brownies dia udah ngomong, memang kalau teman-teman media lihat di Brownies dia sempat ngomong, iya saya akan nikahin Barbie di di bulan Mei ya. Waktu itu di Cumi-Cumi Visit juga sempat ngomong ya di bulan Mei. Nggak lama ngambek ya kan, karena sesuatu ngambek pergi. Nah di situ marah. Jadi tadi malam tuh aku baru deg-degan ya kan. Aku sampai bilang sama dia, aku ngomong nggak ya, soalnya anakku kan mungkin kecewa. Ya alhamdulillah akhirnya aku izin lagi di mobil tadi malam jam 10 malam telepon anakku. Ya anakku cuma ya mah ya gitu doang gitu. Aku bilang sama dia, makanya aku bilang ya udah mudah-mudahan dia jadi lebih baik lagi, doain ya buat teman-teman semua, mudah-mudahan dia bisa menjadi bapak yang baik buat anak aku, karena tahu dong yang namanya anak aku sama kayak emaknya kritis, orangnya kan kritis detail ya kan, apalagi sekarang udah menjadi remaja. Tadi aku undang anakku sama mantan suami juga baru kasih tahu tadi malam, semoga aja mereka datang. Barbie sebagai Pengen tapi di acara berikutnya. Kalau ini kan emang private party buat teman-teman artis sebenarnya, Bukannya lebih penting keluarga di mana-mana harusnya begitu, makanya ini kebalikan. Foto pre-wedding aja kebalikan, nikah dulu. Unik berarti Kak Barbie ya? Unik makanya. Aku selalu kayak gitu kan. Aku kan selalu makanya mungkin jadi viral segala macam karena aku orangnya berbeda dari yang lain. Sebenarnya bukan karena emang kita konsepin, enggak ya, itu natural aja dari sononya. Makanya orang bingung, kok Barbie viral-viral melulu, sementara kalian kan mungkin lihat orang mau viral harus yang kayak gila-gila di medsos. Aku mana pernah sih gila-gila di medsos. Semua yang aku lakukan dengan diriku sendiri ya. Aku nggak pernah ngecein orang buat ngetop, buka-buka aib orang. Tapi alhamdulillah aku selalu best lah untuk berita-berita gitu kan. Selalu tentang diriku yang mungkin semuanya unik. Ngerestuin banget, mamaku juga udah senang, mama dia juga tadi udah telepon, udah seneng banget. Cuman ya video call, dia percaya. Iya. boleh. Kalau bisa mah. Biar tahu restunya. Mana tadi? Zainab. Dari mana? Pada kemana tuh? enak. Jainab. Pada kemana ya tadi? Basara. Nggak tahu nih. Nanti kita coba ya. Ya. Oke. Anggi mau ya. Aku sih undang dia, kita lihat aja. Dan dia datang di malam ini. Kak, ada cincin pernikahan nggak sih? Hah? Cincin pernikahan ada nggak sih? Ini dong bukan yang mana? Diangkat dong. Dilihatin dong, boleh dilihatin. Pokoknya Ini hadiah. bisa dijelaskan ke Barbie berapa gramnya, Berapa gram segala macam boleh dijelasin. Mas kawinnya mas berapa sih kawinnya, Kak? maharnya apa? Kabar maharnya apa aja? Satu-satu. Kabar maharnya Mas apa aja? kawinnya gimana mas kawinnya? Mas kawinnya 100 gram. Tapi di luar dari berlian ya itu masnya doang sama berlian. Ini aku pakai. Angkat dong, Cincin angkat. nikah juga tuh. Naikin. Berliannya berapa karat? Ya cincinnya ini cincin kawin sih kecil, berliannya sama gelang-gelang. Berapa karat? Berapa gram? Kalau masnya ini yang ini 10, yang aku 5.
Barbie. Oh iya, iya. Berliannya berapa karat Barbie? Berliannya kalau ini kecil-kecil sih tapi banyak. Maksudnya nggak yang satu kayak aku yang sekian, tapi ya jumlahnya pasti ratusan juta lah. Totalnya berarti 100 gram ya kak Kalau perhiasan. emasnya aja 100 gram di luar dari berliannya. Ada uang tunai atau Berliannya ada karena seperangkat berliannya- atau karena berliannya kecil-kecil, jadi bingung juga ya. Karena kan aku tukang berlian. Kalau berlian misalnya kayak aku pakai 5 karat, 10 karat, kelihatan gitu. Kalau ini ya kecil-kecil lumayan lah, ratusan juta juga harganya. Gitu. Ada uang tunai nggak Barbie? Uang tunai nggak ada ya yang ya, cuma untuk perangkat sholat sama emas aja. Ratusan juta itu berapa mungkin? Ya nggak enak ngomongnya. Pokoknya ratusan juta udah gitu aja deh. Oke, Barbie sebagai pengacara juga, apakah ada perjanjian pranikah? Jujur tadinya aku mau pakai ya karena aku khawatir juga kan, tapi ya aku belum ada sih. Maksudnya ya udahlah pokoknya gue Bismillah nih saksinya ada Sunan Kalijaga, ada Tessa, ada semua media loh ya. Jadi pokoknya kita lihat insya Allah doain jangan sampai apapun yang terjadi di antara kita tuh maksudnya kita harus saling kuat sabar gitu lah ya. Itu aja sih dia kekurangannya cuma nggak sabaran. Ya kali ini udah harus sabar karena udah akhirnya yang kamu inginkan terwujud gitu loh. Suami sempat ragu nggak sih kalau nikah sama Barbie? Nah ini kamu gimana ragu? Kan mengingat Barbie ini kan seorang janda, terus juga Dan nanti mantan pacarku juga ada yang pada datang mau nyanyi juga nanti. Iya, beda umurnya juga Hari 10 ini. tahun gitu. Ada sempat keraguan gitu nggak sih? Keraguan sih pas tahun lalu aja ya, Desember itu Oktober, akhirnya di Februari kan tadi saya udah bilang di Februari aku memutuskan untuk menikah. Ternyata dia tuh melihat perkembangan aku gitu loh. Kan kita kan nggak kontek-kontekan. Aku pacarannya udah sama siapa kan mungkin teman-teman media juga tahu gitu. Nah ternyata dia ngelihat gitu loh, oh perubahan atau perkembangan aku. Makanya aku juga nggak tahu kalau dia ternyata memang tetap niatnya mau nikahin aku. Padahal kemarin aku punya pacar juga yang lain gitu ya, Pepe. Kalau dari orang tua sendiri seperti apa responnya? Udah. Bagus sebagai suami. Bagus sebagai suami mungkin melihat penampilan Barbie kan kemarin-kemarin berpenampilan seksi. Apakah nanti akan dirubah dari Ya kalau untuk berpakaian sih yang penting buat dia nyaman itu aja sih. Yang penting kan kalau sekarang udah menikah, udah beda kan. Kalau dulu kemarin kan pacaran, ya saya bilang dia yang penting kamu pakai yang buat kamu nyaman dan agak tertutup lah. Kalau dia enak sih, maksudnya nggak yang menuntut kamu harus hijab itu enggak. Jadi Yang dia penting bebas nyaman. aja. Kalau dia nyaman ya kayak kalau Bahkan aku beli, aja kalau nggak dia boleh nyaman, kurus. beli, ya kan kalau kayak Aku aja nggak boleh kurus ya yang nggak boleh. maksudnya dia lebih suka cewek yang ada berisi gitu loh. Makanya sekarang aku agak berisi bu. Kalau background kerjanya Mas Bagus apa sih mungkin Mas Bagus? Profesinya apa sih? Kalau aku di itu solar, sama PT Solar. Di daerah Cibinong, Cilegon. Swasta lah dia Merak swasta. gitu. Jadi ngurusin solar gitu kan. Untuk rumah sendiri apakah memang udah beli Iya. rumah Cuma baru udah- atau seperti apa? Ya terpaksa jadi tinggal di rumah aku ya. Karena aku yang minta, karena aku bilang ya udah deh daripada di rumah kamu, enakan di rumah aku dulu gitu. Jadi sementara tinggal di rumah aku. Mungkin nanti kedepannya bisa di rumahnya dia. Oke deh. video call mana jadi? Iya video call dong jadi. Yuri mana video call? Yuri. Belum. Video call mamanya coba. Berarti memang ini pertama. Iya. Dan dia juga belum pernah